waktu, bahkan kemarin eh, Surya Paloh datang lagi, itu kan pasti ada pembicaraan apa? Salah satu pembicaraan kan rekonsiliasi. Persoalan kembali lagi persoalan pencapresan Ganjar. Kan berangkatnya itu dari situ. Jadi belum move on Ya, gitu ya. Mbak Mega, kok Mbak Mega, Mbak Puan, Bambang Pacul. Anies Baswedan akan merapat kepada Koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi ini adalah kabar penting atau kabar bahagia lah. Atau bisa jadi tidak. Megawati atau PDIP akan koalisi dengan Indonesia Maju. Juga bisa tidak, bisa iya. Persoalannya adalah hari ini yang gencar sekali menyerang Presiden Joko Widodo adalah dari internal PDIP sendiri. Katakan dari sekjennya PDIP yaitu Hasto. Hasto hari ini kita ketahui sangat menyerang sekali kubu-kubu Jokowi. Memang kenyataannya Prabowo dengan si PDIP tidak ada persoalan. Prabowo dengan Hasto tidak ada persoalan. Terus juga Prabowo dengan Megawati nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah PDIP dengan Gibran, Hasto dengan Gibran, Hasto dengan Jokowi, Megawati dengan Jokowi, atau PDIP dengan Jokowi, dengan orang-orang presiden lah. Nah hari ini memang dari yang dikatakan adalah Zulfan itu adalah kader kader PDIP ya, yang masih tegak lurus terhadap Jokowi, mengatakan bahwa Hasto ini seperti orang yang baru bangun tidur, sama halnya dengan Bang Rocky Gerung yang bangun tidur langsung nyerang. Mimpinya si Pak Hasto ini adalah mimpi Jokowi dan Mas Gibran, sehingga dia bangun tidur bukan langsung gosok gigi atau kumur-kumur, tapi langsung nyerang. Bangunnya langsung nyerang gitu, katanya Bang Zulfan itu. Sehingga hari ini menarik memang kalau kita dibahas bagaimana ketika Prabowo ketemu dengan Megawati lalu Presiden Joko Widodo itu disingkirkan. Bagi saya itu adalah hal yang mustahil untuk terjadi. Jokowi ini disingkirkan oleh Megawati. Misal si Prabowo ketemu Megawati lalu Presiden Joko Widodo dibuang oleh Megawati dan Prabowo misal, tapi ini nggak mungkin terjadi lah, karena Pak Presiden juga bukan hanya sekarang yang berpolitik, jadi beliau tahu betul tentang retorika politik hari ini, apalagi retorika politik nasional begitu. Kita simak bersama-sama video singkat dari tayangan YouTube Cokro TV yang kebetulan tamu undangannya adalah Bang Zulfan. Mari kita simak bersama-sama. Itu kan belakangan kan gencar banget nih. Ya. Ada rangkaian serangan terhadap Gibran ya. Terus belakangan terhadap Pak Jokowi yang dia bilang akan men-take over PDIP. Sampai Pak Jokowi berkomentar, kan jarang banget Pak Jokowi berkomentar terhadap serangan kepada beliau kan. Nggak usah begitulah atau gimana sih? Ya, pertama kan Pak Jokowi waktu pertama ditanya wartawan persis hari yang sama, Pak Jokowi itu kan mengatakan bahwa wah PDIP ya, saya pikir Golkar gitu kan. Kan diisukan Golkar, kok jadi dia bingung juga kok ada PDIP, take over PDIP kan. Waduh, dia bilang agak bingung juga dia jawabnya kan itu. Ya kan santai ya.
Nah, tapi jawaban kedua tadi kan memang kita baca ada di media sosial Betul. bahwa kalau nggak salah TV beberapa TV itu mengatakan bahwa jangan begitulah, gitu kan. Hasto jangan begitulah. Ya. Nah, ini artinya warning juga buat Hasto ya. Artinya nggak usahlah buat isu-isu yang terlalu jauh gitu ya. Dasar kebenciannya kepada Pak Jokowi itu sudah terlalu dalam. Nah, itu mungkin begini, betapa dia memang rasakan bagaimana Ibu Mega itu merasa katakanlah dikhianati oleh Jokowi tanpa melihat sebab musabab latar belakangnya. Kan semuanya kan kalau kita nggak emosional, kita lihat kan sebabnya apa sih? Latar belakangnya kenapa sih begini? Jadi kita semakin rasional, semakin hal-hal kebencian bisa kita minimalisir. Yang kalau yang kita buat itu adalah terus pakai perasaan, baper, nah ini yang susah. Akhirnya semakin kebencian semakin besar, semakin tebal. Artinya bangun pagi saya serang Jokowi. Kan sama dengan Rocky Gerung kan? Iya. Rocky Gerung lagi ingatnya langsung Jokowi. Rocky Gerung itu kan mimpinya mimpi Jokowi. Bangun pagi Jokowi. Saya ingat dulu Pak Kwik, Marzuki Usman. Itu kan pertama sekali sebagai orang yang menginisiasi lahirnya Bursa Efek Jakarta. Oke, iya, betul. Setiap hari diserang oleh Pak Kwik. Sampai kata dia dalam satu pidato, Marzuki Usman, ada orang bangun pagi, bagaimana caranya ngomongin Marzuki Usman dan Bursa Efek Jakarta. Nah, tapi ternyata kan Bursa Efek ini berkembang dan dibutuhkan. Gitu. Waktu awal-awal tuh Pak Kwik nggak setuju. Nah, itulah kira-kira ada orang yang memang bangun pagi, dia tidak kalau kita kan di dalam Islam bangun pagi pertama mengingat Allah dulu. Kebaikan-kebaikan ya kan. Nah, ini enggak energi positif lah ya. Nah, ini kejelekan-kejelekannya. Bangun pagi apa ya kejelekan Jokowi? Itu saya kira udah. Jadi disinilah menurut saya, misalnya begini ya, PDIP melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim, Polda ya. Kemudian itu kan kasusnya karena kasus Jokowi. Tiba-tiba PDIP menarik lagi, ya kan? Nah, jadi maksud saya, ya memang ini antara saya tidak melihat ini PDIP ya, ini ya Hasto lah, yang memang narasi kebencian itu betul-betul dibangun. Tapi ada juga beberapa orang ya, seperti Ciko Hakim, Deddy Sitorus misalnya, beberapa orang yang lain, Masinton, termasuk kan kawan dekat Pak Jokowi juga di PDIP itu kan siapa? Kok jadi lupa aku. Rambut gondrong siapa? Si ini Adian Napitupulu. Adian, ya. Kok lupa saya Adian Napitupulu misalkan semua itu menyerang. Tapi kan sekarang nampaknya yang terbuka sekali kan Mas Hasto. Dan Mas Hasto ini kan serangannya menjadi, kalau kita baca dalam kaitannya dengan power game ya, itu menjadi menarik dan penuh dengan banyak menimbulkan pertanyaan ya terkait dengan hubungan PDIP dan Pak Jokowi, karena seberapa jauh sikap Mas Hasto ini mencerminkan sikap PDIP terhadap Jokowi gitu loh. Karena kan juga ada yang bilang itu loh Bang, yang soal bahwa ada dua faksi lah di PDIP. Di PDIP ya. Iya kan, ada faksinya Mas Nanan yang diwakili oleh Mas Hasto yang ofensif, ada faksinya Mbak Puan dan Bambang Pacul yang lebih akomodatif pada Pak Jokowi. Nah, itu seberapa jauh ini fenomena apa gitu yang tadi itu agresif kepada Jokowi ini? Kalau dikaitkan dengan soal itu. Ini kan persoalan, kembali lagi persoalan pencapresan Ganjar. Kan berangkatnya itu dari situ. Jadi belum move on. Ya, gitu Mbak Mega, Mbak Mega, Mbak Puan, Bambang Pacul, Trimedia Panjaitan, beberapa orang yang disebut Dewan Kolonel itu, mereka kan menolak itu pencapresan si Ganjar, gitu. Dan mereka juga tidak menyatakan menginginkan Mbak Puan, tapi bukan Ganjar gitu. Nah, artinya begini, Ganjar ini suka jalan sendiri, ya kan? Merasa sudah menjadi
survei tinggi, capres tinggi, jadi tidak berkomunikasi. Ya kan? Bagaimana? Ya ada, kemudian komunikasi itu ada, tapi udah keterpaksaan. Bukan dari awal terbangun gitu loh. Nah ini kan beda. Ya kan? Kalau dari awal kita memang sudah kumpul-kumpul, sudah bicara, sudah ngobrol. Ini kan tiba-tiba aja kan. Begitu dia sudah mencuat, ada clash, nah baru dia berupaya untuk itu. Tapi mungkin setelah dia dicalonkan resmi oleh PDIP sebagai capres, nah mungkin jarak ini terbangun lagi nih. Ya kan, gua ada capres apa urusannya. Kan gitu. Nah, itu yang membuat komunikasi itu antar satu faksi dengan faksi yang lain itu semakin tebal jaraknya itu, ya, semakin jauh. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau Mbak Puan ini kan memainkan dengan pendekatan soft ya. Ya saya kira jelas Pak Jokowi itu sangat tidak suka ketika Surya Paloh mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Dia wakil presiden aja nggak setuju kok, apalagi presiden. Kemudian itu ngomong berdua dengan Surya Paloh justru mengambil langkah yang lebih jauh, yang berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Nah, tapi kan Jokowi masih bisa menerima kehadiran, menerima kedatangan Surya Paloh ke istana, ya kan? Kalau dia minta waktu, bahkan kemarin Surya Paloh datang lagi, itu kan pasti ada pembicaraan apa? Salah satu pembicaraan kan rekonsiliasi dengan Prabowo. Jembatannya kan Pak Jokowi. Nah, jadi Pak Jokowi udah biasa gitu. Udah biasalah kalau memang Pak Prabowo mau ketemu Ibu Mega nggak ada masalah buat saya. Itu kan semuanya apa ya? Kalau dalam Islam disebut itu kan silaturahim. Ya. Saya pakai istilah silaturahim. Itu yang benar. Ya, bukan silaturahmi. Silaturahmi itu HMI. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari Bang Zulfan. Beliau adalah kader PDIP sendiri. Artinya memang Indonesia hari ini membutuhkan koalisi besar. Mau PDIP masuk kepada koalisinya Prabowo ataupun Nasdem, Anies dan sebagainya mau masuk ke koalisinya Prabowo, itu adalah langkah yang bagi saya sangat bagus sekali, sangat baik sekali, karena apa, tujuannya bersama untuk membangun bangsa yang lebih baik, lebih berkemajuan. Nah, untuk teman-teman, sahabat yang sudah menonton channel ini, apa komentar kalian terhadap pernyataan dari Bang Zulfan terkait Hasto yang sering menyerang Presiden Joko Widodo? Silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya, wassalam, salam perdamaian.